الحمد لله الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه وهو أصدق القائلين: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Allah masih berkenan memberikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum serta kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib dan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah saum kita serta ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah dan dijadikan sebagai amalan salihan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam satu hadis rawahu Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid kedua halaman 136. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yarfa'u, mengangkat, bihadzal kitab, dengan Al-Qur'an, ya, aqwaman, suatu kaum. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'anul Karim. Wa yadh'u bihi akharin, dan Allah menghinakan satu kaum dengan Al-Qur'anul Karim. Apa makna yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Yang pertama, bahwa orang-orang yang mengimani Al-Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup, maka Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup panjang, tidak ada satu perkumpulan dari rumah-rumahnya Allah di dalamnya dibacakan Al-Qur'an. Mereka saling tadarus, ya, saling mengoreksi bacaannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan Allah akan turunkan ketenangan batin. Ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan Allah turunkan yang namanya rahmat, kasih sayang. Subhanallah. Ya. Wa haffatil malaikah, malaikat itu akan turun berduyun-duyun itu mendoakan kita. Jadi kalau para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu di rumah senang membaca Al-Qur'an, maka yang datang itu adalah malaikat itu mendoakan antum. Ya. Bagi yang masih muda-muda belum menikah, malaikat itu akan mengaminkan doa antum. Ya, ya Allah, masukkan hamba tersebut ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa hambamu ya Allah, berikan dia jodoh yang saleh dan salehah ya Allah. Subhanallah, Allah Akbar. Begitu. Ya. Jadi jangan salah. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ya. Bahkan dibangga-banggakan oleh Allah di kalangan para malaikat. Lihat itu hambaku membaca Al-Qur'an padahal dia belum pernah melihat aku. Lihat itu hambaku sedang membaca Al-Qur'an padahal dia belum pernah melihat nerakaku. Allahu Akbar. Gitu. Ini keutamaan. Makanya bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Wallahi.
Nah, ini keutamaannya. Ternyata ada juga ancaman loh bagi orang-orang yang memang menjadikan Al-Quran itu hanya pajangan lemari saja. Al-Quran itu dilupakan, lebih banyak lagi kita pegang handphone. Alhamdulillah, ya. Maka ancaman itu nggak main-main, akan dihinakan oleh Allah, akan direndahkan oleh Allah. Bisa kita lihat sedikit tidaknya ada beberapa ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Boleh kita cek. Pertama, orang-orang yang melupakan Al-Qur'an itu ancamannya nggak main-main. Yang pertama, akan diistidraj oleh Allah. Tahu istidraj? Disungkun, disunah. Ya, tahu ya disunah ya. Kalau ada anak kecil naik pohon kelapa, masih kecil ya, usia 7 tahun, sohok naik, silakan naik terus. Itu bukan nyuruh naik, tapi nyuruh tuh turun. Tapi karena anak tidak mengerti, tidak paham, naik saja ke pohon kelapa dia. Ini alhasil jatuh. Kan sudah ibu larang, jangan naik, jangan manjat pohon kelapa, jatuh kan? Nah gitu. Itu namanya istidraj. Ternyata dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-An'am ayat 44, nanti boleh dibuka. Bagi orang-orang yang melupakan Al-Quranul Karim, maka kami akan bukakan pintu rizki itu dari mana-mana saja. Mau dari yang halal, mau dari yang haram, dibukakan pintu rizki oleh Allah. Seolah-olah mudah, seolah-olah itu berkah, padahal bukan keberkahan, malahan azab. Makanya disampaikan oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma dzukiru bihi فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Aduh, dahsyat sekali itu. Maka tatkala manusia itu melupakan Al-Qur'anul Karim, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu rizki dari mana-mana saja. Jadi kita mah tidak usah kagum, tidak usah takjub. Orang bergelimang harta, ya, banyak istrinya, ya, kemudian tanahnya berhektar-hektar, belum tentu diberikan ketenangan oleh Allah. Wallahi. Ya. Menjamin gitu, banyak harta, banyak istri, dia mendapatkan ketenangan hidup, kebahagiaan, wallahi tidak. Contohnya Qarun kaya, tapi ending hidupnya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Maka ini yang disampaikan oleh Allah. Ya. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka tuh bangga, bahagia dengan banyaknya harta, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tiba-tiba kami turunkan azab, kami ambil semua hartanya. Fa idahum mublisun, dia hanya bisa terdiam, membisu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Itu hati-hati, diistidraj oleh Allah. Yang kedua, dadanya akan terasa sesak dan sempit. Ini juga disampaikan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 125. Boleh dicek. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. Allah Akbar. Maka barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, dia akan menangkap hidayah itu dengan dada yang lapang. Dia akan menerima hukum Allah, dia akan menerima Islam itu dengan lapang dada. Wa may yurid, dan barang siapa yang tersesat, disesatkan oleh Allah, dia akan memiliki dada yang terasa sesak dan sempit. Ka'annama yas'adu fis sama', seolah-olah dia sedang menaikilah langit. Pernah naik pesawat? Pernah nggak? Kalau belum pernah, saya doakan mudah-mudahan nanti bisa berangkat umrah dan haji.
Ya. Itu semakin tinggi pesawatnya, maka kadar oksigen itu semakin tipis dan terasa sesak. Gitu. Kalau nggak percaya boleh cek. Ya. Itu gitu tuh. Jadi ternyata dalam surah Al-An'am ayat 125 disampaikan oleh Allah bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk oleh Allah, mendapatkan hidayah oleh Allah, ketika disuruh oleh Allah untuk melaksanakan salat, yashrah sadrahu lil Islam, dadanya akan terasa lapang. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah salat, maka orang-orang yang beriman akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati Allah. Tapi bagi orang-orang yang dadanya disesatkan oleh Allah, maka dia akan menangkap petunjuk Allah itu dengan bermalas-malasan. Ya, seperti halnya orang-orang Yahudi. Sami'na, dia dengar perintah Allah itu, tapi wa'asaina. Sami'na wa'asaina, kami dengar tapi kami ingkari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, jadi ketika disuruh sholat, bagi orang-orang yang dadanya tidak disentuh oleh hidayah itu, sholat lagi. Ketika diperintahkan oleh Allah untuk menutup aurat, nggak penting menutup aurat itu, nggak penting berkerudung, yang penting itu hati dikerudungi. Ini hati-hati, ini pemahaman liberal nih. Ya, kalau ditanya memang ada gitu di Shopee, ya, jualan kerudung hati? Nggak ada. Ini pemahaman yang keliru, ya, pemahaman yang keliru. Kalau begitu nanti orang akan berpikir nggak perlu sholat, ya. Kalau seseorang itu sudah berbuat baik, akhlaknya baik. Kenapa? Karena sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita sudah tidak berbuat keji dan mungkar, nggak perlu lagi sholat. Ini pemahaman yang keliru, ini ngaco ini. Paham? Bisa dipahami? Ya. Ini pemahamannya keliru. Ya. Jadi tidak ada hubungan antara jilbab dengan akhlak kita, nggak ada. Menutup aurat itu adalah syariat Allah. Adapun akhlaknya masih kena goreng patut, masih jelek, berarti ada yang salah dalam dia memahami keislamannya. Bisa jadi imannya hanya setengah-setengah saja. Oke. Kemudian yang ketiga, ancaman bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran itu adalah hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Hidupnya akan disempitkan oleh Allah. Boleh dicek dalam surah Thaha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, ya, maka kami akan berikan kehidupan yang serba sempit. Subhanallah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi hati-hati. Kalau kehidupan kita ini susah, serba sempit saja, rezeki itu mampat saja, bisa jadi karena memang kita melupakan Al-Quran. Ya, sholat belang betong, baca Quran nggak mau. Gimana mau datang rahmat? Yang datang adalah jin tomang yang datang. Pasya jang pasya rumah tangga itu. Itu begitu, hati-hati. Bukan kata saya. Ini memang kata Allah. Hati-hati. Ya, maka yang keempat bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran, ancamannya pun nggak main-main. Apa? Syaitan itu akan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Boleh dibuka dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Subhanallah. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim, nuqayyid lahu syaitan, kami biarkan setan itu menyesatkannya. Fahuwa lahu qarin, dan setan itu akan menjadi teman karibnya. Maka oleh karena itu, mari sama-sama untuk kita mencintai Al-Qur'an, untuk kita menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Coba rasakan deh bedanya. Ya. Rumah lisan yang dibacakan Al-Qur'an, yang penghuninya itu senang mentadabburi Al-Quran, coba deh Pak, rasakan auranya pasti berbeda. Dengan rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, rasakan auranya pasti berbeda. Ya, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat bagi kita. Mari sama-sama untuk kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Janganlah kita mati, melainkan mati dalam keadaan lisan ini mengucapkan kalamullah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.